Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabatku semuanya, berjumpa dengan saya di Suara Hati PMI. Apa kabar kalian semua ya, khususnya yang berada di luar negeri, yang bekerja di luar negeri, TKW, TKI, semuanya pokoknya sehat selalu ya buat kalian semua. Kalian semua adalah orang-orang hebat dan orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa bertahan di negara orang ataupun di negeri orang. Di sini saya pun sebagai seorang TKW, perawat nenek-nenek ataupun perawat lansia ya para sahabatku semuanya, dan saya berada di Taiwan. Oke, di sini saya membuat channel ini, kita akan sharing-sharing bareng ya, nggak cuma TKW Taiwan saja, boleh dari TKW Hong Kong, TKW Arab Saudi, TKW Singapura, TKW Malaysia, dan TKW lainnya yang berada dimanapun ya, di negara manapun itu kita bisa sharing-sharing bareng di sini. Apa sih keluh kesah kalian semua? Kita bisa sharing bareng bagaimana cara menghadapinya ya, kira-kira gimana gitu ya. Karena orang yang bekerja di luar negeri itu menurut saya itu tidak mudah ya, karena saya sudah merasakan sekali dan bagaimana rasanya ya banget ya. Dan di sini juga banyak sekali ya teman-teman saya dengan keluh kesah yang berbeda-beda ya, dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Semua tidak sama ya, mungkin ada yang mudah dan mungkin ada yang tidak mudah dan ada yang biasa-biasa saja. Mereka bertahan di sini itu hanya untuk demi mendapatkan uang ya para sahabatku semuanya. Mereka bertahan bukan karena bekerja di sini enak. Mungkin ada sebagian yang mengira pekerja TKW itu enak dan mudah, gajinya sangat besar. Itu orang seringkali mengejat seperti itu ya, bukan mengejat ya. Maksudnya berpikir seperti itu gitu ya. Tetapi apa yang dirasakan seorang TKW itu sebenarnya iya nano banget ya. Oh iya, di sini nggak ini ya. Di sini juga nggak sedikit ya bahwasanya banyak sekali TKW yang mengajak majikannya itu pulang ke Indonesia dikarenakan majikan tersebut tidak ada yang mengurusnya dan pada akhirnya dia rela membawanya ke Indonesia. Di sini ada cerita sedikit ya. Nah, di sini juga saya akan mengatakan ya, kalau di Taiwan biasanya ada seseorang yang bisa mengurus para TKW ketika para TKW tersebut kesusahan, mereka butuh bantuan, itu ada yang ngurus ya, ada yang bisa membantu. Ada yang bisa membantu para TKW tersebut dan para TKI ya, yaitu yang bernama yang saya sebutin ya, yaitu Faisal Soh. Kakak Faisal Soh biasanya disebut siapa ya sebutannya itu Ko ya, Ko Faisal Soh kalau panggilan. Di sini ada Mbok Cikra dan ada Mas Ion Tiket kalau nggak salah, itu ya yang sering saya dengar dan yang sering saya lihat-lihat itu ya. Itu kali ya di Indonesia masih ramai sekali bahwasanya Mbak Siti ya yang membawa anak majikan ya, yang membawa anak majikan, dia itu mengidap Down syndrome. Dan dia itu sebenarnya dulu diasuh oleh Mbak Siti selama 6 tahun. Tetapi Mbak Siti tersebut itu selama itu ingin pulang ke Indonesia, namun ayah dari anak tersebut tidak rela gitu ya, bahwasanya apabila Siti pulang ke Indonesia bagaimana, anaknya siapa yang akan merawat, sedangkan sudah banyak sekali para TKW yang merawat tidak sanggup untuk merawat Titi tersebut. Nah, pada akhirnya ayah tersebut menyuruh ataupun membawa Titi ke Indonesia. Mbak Siti tersebut membawa Titi ke Indonesia dan pada akhirnya orang tuanya mengizinkan untuk membawa Titi ke Indonesia. Nah, di sini ya bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan ya bahwasanya tidak mudah sih ya kerja di Taiwan tersebut gitu, dan seorang anak dari majikan tersebut itu hanya mempunyai kasih sayang dari seorang ayah, dari seorang ibu dia tidak mempunyai kasih sayang karena mungkin karena anak tersebut mempunyai kekurangan kali ya, jadi orang tua tidak begitu peduli dengan anak tersebut. Tetapi luar biasanya orang Indonesia ini mau merawat dia dengan sukarela dan pada akhirnya dia bertemu dengan ataupun ditemui oleh Faisal Soh, yaitu Ko Faisal Soh tersebut. Dan pada akhirnya sekarang banyak sekali orang yang simpati dengan Mbak Siti tersebut karena memang kebaikannya sangat luar biasa sekali. Dia mau mengasuh anak majikan itu secara sukarela tanpa bantuan apapun dari orang tuanya. Dan dulu bukannya apa-apa ya, mungkin yang sayang dengan Titi tersebut hanyalah ayahnya, tetapi apalah daya ayahnya sudah tua dan tidak bisa apa-apa, jadi dia menyerahkan Titi tersebut kepada Mbak Siti, yaitu TKW Indonesia yang pulang ke Indonesia. Pada akhirnya dia ikut Mbak Siti ke Indonesia. Dan sekarang masih ramai sekali ya pemberitaan tersebut
tentang Titi tersebut ya, tentang orang Taiwan yang pada akhirnya dibawa ke Indonesia, dan saat ini masih memperdebatkan tentang bagaimana caranya biar Titi bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia. Kayaknya sih sepertinya sudah sah ya menjadi kewarganegaraan Indonesia, dan pada akhirnya Mbak Siti memang sudah sangat sayang kepada Titi ya. Ya, itulah yang dilakukan TKW Indonesia ya, begitu ya. Nggak cuma sedikit loh, banyak sekali orang yang ikut ke Indonesia, ikut perawatnya ke Indonesia karena itu kali ya. Karena memang di Taiwan ini mungkin orang-orangnya pada sibuk kerja dan tidak sempat untuk merawat orang-orang yang sakit. Dan pada akhirnya mereka itu memutuskan untuk memilih ikut dengan TKW-nya ke Indonesia daripada di sini mungkin ya, seperti itu. Yaitulah kelebihan dari orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu udah sayang tuh ya, sayang banget ya. Orang Indonesia itu udah sayang tuh ya, sayang banget kali ya sama yang dimomongnya gitu. Apabila yang dimomong gak rewel ya, tetapi namanya orang tua mau gimana pun pasti rewel. Oke, baiklah para sahabatku semuanya, itu hanya sedikit ya saat ini, karena ini apa ya, pertama kali ya aku di sini dan kita bisa kenalan. Dan di sini di Taiwan ini aku sering kali dipanggil Ame ya para sahabatku semuanya. Oke, aku Ame pamit undur diri dulu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.